2024 adalah Hari Raya Idul Fitri, banyak pekerja migran Indonesia tiba di Taipei Travel Plaza yang terletak di luar TMS untuk melakukan salat. Pada acara tahun ini, setiap orang mengenakan masker, menjaga jarak sosial 1 meter, dan mengukur suhu tubuh serta disinfeksi tangan sebelum mengikuti acara. Wabah COVID-19 menyebabkan kegiatan Idul Fitri di berbagai negara dibatalkan atau diadakan penyesuaian. Meskipun wabah mulai mereda di Taiwan, sebagai tindakan antisipasi, kegiatan salat dibagi menjadi 5 putaran dengan peserta tidak melebihi 250 orang pada setiap putaran. Penyelenggara berharap pemerintah Taiwan memberikan kemudahan untuk melaksanakan salat di TMS. Kami minta dari pemerintah Taiwan untuk menyediakan tempat khusus. Jadi ditentukan tempat khusus untuk mengadakan siar atau pengajian kami. Kegiatan salat kali ini diselenggarakan bersama oleh Asosiasi Islam Taipei dan Asosiasi Pekerja Migran Taiwan yang juga disiarkan secara langsung di internet, sehingga umat Islam dari luar daerah juga turut mendoakan pandemi yang mendunia ini segera mereda. Acara salat Idul Fitri diadakan di Taipei Travel Plaza saat Lebaran. Namun aula di dalam TMS terdapat banyak polisi yang mengusir pekerja migran secara halus dan meminta mereka menjaga jarak sosial. Sementara masih ada orang yang berbelanja di toko sekitar dan makan bersama di restoran lantai 2. Hal ini membuat PMA merasakan tidak adil dan ada dua standar dalam pencegahan pandemi. Kita hanya numpang kerja di sini, terus kalau kita liburan, di luar ada hujan, ada taifong. Negara Taiwan ini rawan taifong, rawan musim dingin, rawan badai, itu sangat banyak. Terus kita di mana tempat perlindungannya selain di sini? Pekerja migran membawa spanduk dan melanggar batasan dengan duduk di lantai aula TMS. Mereka menegaskan bahwa restoran di stasiun menetapkan harga di luar jangkauan mereka. TMS yang mengeluarkan larangan duduk di aula untuk seterusnya mengundang aksi protes duduk warganet pada tanggal 23. Ormas pekerja migran pada tanggal 24 melanjutkan aksi sambil protes bahwa ruang publik tersebut tidak hanya berimbas pada PMA, tetapi juga pada warga pada umumnya yang kesulitan mendapatkan tempat duduk tanpa harus mengeluarkan uang. 这块已经被出租出去了哈，你要使用是4到50万的钱，为什么这个空间现在变成是用钱来计算？ TRA menyatakan bahwa larangan duduk belum dicabut. Penggunaan aula stasiun TMS akan dibahas lebih lanjut bersama berbagai organisasi dan para pakar. Lembaga masyarakat berpendapat bahwa hak penggunaan ruang publik harus dikembalikan ke rakyat. Sebagian besar gedung publik Taipei seperti ruang orang tua anak dan lansia kembali dibuka sejak pertengahan Mei. Pemkot Taipei kembali mengumumkan pembukaan blokir gelombang ketiga, yaitu kecuali sekolah di bawah SMA, semua gedung publik dibuka per 1 Juni dengan 3 syarat, yaitu menjaga jarak sosial, penerapan sistem nama asli, dan tidak ada acara makan. Pada saat yang sama juga melonggarkan batasan dari 500 menjadi 1.000 orang kegiatan di luar ruangan dan 100 menjadi 250 orang di dalam ruangan. Biro Budaya Kota Taipei mengusulkan pengurangan dan penghapusan biaya sewa untuk mendukung para seniman. Sementara Pemkot Taoyuan yang sempat membatalkan wisata wisuda di 47 SD dan 5 SMP karena pandemi kembali mengizinkan pelaksanaan upacara dan wisata wisuda seiring meredanya pandemi. Saat ini, grup Marem di Taipei, Taichung, Kaohsiung, dan Tainan mulai melanjutkan bisnis secara bertahap. Kota Taoyuan juga memberikan izin pengoperasian kembali pada 1 Juni dengan 4 persyaratan yang mencakup pengukuran suhu, penerapan sistem nama asli, menjaga jarak sosial, dan lolos inspeksi keamanan. Sebagian besar Taiwan Utara cerah pada hari Senin, tetapi mulai Selasa hingga Kamis, cuaca di seluruh Taiwan akan tidak stabil dan berpeluang terjadi hujan deras singkat. 明天的晚上开始到礼拜3这一段时间呢，是一个锋面南下的过程。那锋面南下的过程，整个西半部地区东北部地区呢有短暂的阵雨或者是雷雨，而且可能有局部性的大雨。 Meskipun hujan frontal akan menjauh dari Taiwan setelah Jumat, tetapi masih ada hujan lokal di Taiwan Selatan. Sementara pada tanggal 25 pukul 6:31 pagi, terjadi gempa berkekuatan 5,2 amplitudo di Laut Luar Yilan. Gempa terkuat terasa di Suau Yilan mencapai 4 SR, Hualien 3 SR, dan Taipei 2 SR. Pusat pendeteksi gempa menganalisis bahwa gempa kali ini merupakan pelepasan energi yang normal.